Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rauf, NPM 2001011010, kelas D, semester 1 dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Dalam video ini saya akan mempresentasikan model sintaksis struktural. Pengertian aliran struktural. Aliran strukturalis atau strukturalisme merupakan suatu pendekatan ilmu humanis yang mencoba untuk menganalisis bidang tertentu, misalnya mitologi, sebagai sistem kompleks yang saling berhubungan. Ferdinand de Saussure dianggap sebagai salah satu tokoh penggagas aliran ini, meskipun banyak intelektual Prancis lainnya yang dianggap memberi pengaruh lebih luas. Teori ini berlandaskan pola pikir behavioristik. Aliran ini lahir pada abad ke-20, yaitu pada tahun 1916. Aliran ini lahir bersamaan dengan lahirnya buku Cours de Linguistique Générale, karya Saussure yang juga merupakan pelopor aliran ini. Ia dikenal bapak strukturalisme dan sekaligus bapak linguistik modern. Aliran strukturalis adalah berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Selanjutnya, ciri-ciri aliran struktural. Pertama, berlandaskan pada faham behaviorisme. Yang kedua, bahasa berupa ujaran. Yang ketiga, bahasa merupakan sistem tanda. Yang keempat, bahasa merupakan kebiasaan. Yang kelima, kegramatikalan berdasarkan keumuman. Yang selanjutnya, level-level gramatikal ditegakkan secara rapi. Analisis dimulai dari bidang morfologi. Bahasa merupakan deret sintakmatik dan paradigmatik. Analisis bahasa secara deskriptif. Analisis struktur bahasa berdasarkan unsur langsung. Keunggulan aliran struktural. Yang pertama, aliran ini sukses membedakan konsep grafem dan fonem. Yang kedua, metode drill and practice membentuk keterampilan berbahasa berdasarkan kebiasaan. Yang ketiga, kriteria kegramatikalan berdasarkan keumuman sehingga mudah diterima masyarakat awam. Yang keempat, level kegramatikalan dimulai rapi, mulai dari forem, kata, frase, klausa, dan kalimat. Yang terakhir, berpijak pada fakta, tidak mereka-reka. Kelemahan aliran struktural. Yang pertama, bidang morfologi dan sintaksis dipisahkan secara tegas. Yang kedua, metode drill and practice sangat memerlukan ketekunan, kesabaran, dan sangat menjemuhkan. Yang ketiga, proses berbahasa merupakan proses rangsang terhadap berlangsung secara fisik dan mekanis, padahal manusia bukan mesin. Yang keempat, kegramatikalan berdasarkan kriteria keumuman. Suatu kaidah yang salah pun bisa benar jika dianggap umum. Selanjutnya, faktor historis sama sekali tidak diperhitungkan dalam analisis bahasa. Dan yang terakhir, objek kajian terbatas sampai level kalimat, tidak menyentuh pada aspek komunikatif. Selanjutnya yaitu pengertian unsur langsung. Menurut Kridalaksanan, komponen-komponen yang dihasilkan dalam tahap pertama dari analisis konstituen. Menurut Alam, satuan-satuan bermakna yang secara langsung merupakan bagian dari satuan yang lebih besar. Menurut Ramlan, satuan-satuan gramatik yang satu tingkat lebih kecil dari suatu konstruksi. Dan menurut Ramlan dan Bloch dan Trager, satuan-satuan gramatik yang satu tingkat lebih kecil dari satuan gramatik kompleks. Selanjutnya yaitu analisis unsur langsung. Unsur-unsur yang secara langsung berbentuk satuan yang lebih besar
disebut dengan unsur langsung. Yang pertama, kata kejadian bermakna hal yang berhubungan dengan terjadinya sesuatu. Dengan demikian, kata kejadian berbentuk dari unsur langsung ke an dan jadi. Afis ke an dalam hal ini menyatakan hal dan bentuk dasarnya adalah jadi. Yang kedua, kata berpandangan memiliki dua kemungkinan makna, yakni memiliki pandangan dan saling memandang. Pada perpandangan yang bermakna memiliki pandangan berbentuk secara bertahap dan pandangan, dan kata pandangan sendiri terbentuk dari pandang dan an. Dengan demikian unsur langsung perpandangan memiliki. Yang ketiga, sementara itu kata berpandangan yang bermakna saling pandang terbentuk dari unsur langsung an dan pandang. Aksis bermakna saling, seperti pada kata pekerjaan, saling kejar, bergemulan, saling gemul, bertabrakan, saling tabrak, dan sebagainya. Dengan demikian unsur langsung perpandangan yang bermakna saling pandang. Dengan diagram persegi panjang, maka bentuk-bentuk diagramnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kejadian-kejadian, ke, an, jadi. Yang kedua, perpandangan. A, perpandangan, saling pandang, beran, pandangan. B, berpandangan memiliki pandangan, beran, pandangan, pandang, an. Yang ketiga, persatuan, peran, satu. Yang keempat, mempersatukan, persatukan, satukan. Sekian video penjelasan tentang model sintaksis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.